Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, great. So, well, my students, before we start our lesson today, let's start by saying basmalah. Okay, before we are going to learn a new topic today, do you still remember what our material last week? Okay, great. Last week we have learned about opinion and thought. And who knows what the topic today? Okay, our topic today is about formal invitation. My students, I'll ask you, have you ever accept some formal invitation? Okay, where is it? At school. Okay. For your information, if we accept some formal invitation, we should accept it and give some response. Okay? Well, my students, let me continue. So, in this meeting today, some topics that we will discuss in formal invitation first. Okay, definition of invitation. Jadi maksudnya adalah definisi dari kartu undangan itu. And then type of invitation, tipe dari undangan. And then structure of formal invitation. So, karena hari ini kita akan fokus ke formal invitation, undangan resmi, jadi kita fokus kepada struktur dari undangan resmi. And next, karakteristik dari undangan resmi. And the last is, what is the social function atau fungsi sosial dari undangan resmi. Okay. So, what does it mean by invitation? Apakah anak-anak MIS semuanya ada yang tahu mengenai pengertian dari invitation atau undangan itu sendiri? Okay, let me discuss. An invitation is a request for person's attendance at an event. Jadi katanya undangan itu adalah a request, sebuah permintaan for a person's attendance at an event. Jadi sebuah permintaan untuk kehadiran seseorang di dalam sebuah event. Jadi kartu undangan itu digunakan to invite someone to come, untuk mengundang seseorang untuk datang, to invite people to join, untuk mengundang seseorang untuk bergabung, atau to ask someone people to attend, untuk meminta seseorang untuk menghadiri, and to ask people take part in something. Jadi untuk meminta seseorang mengambil suatu tindakan. Jadi invitation ini adalah kata kuncinya yang bisa kita ambil, yaitu adalah sebuah ajakan atau sebuah permintaan agar kita bisa bergabung dalam event yang akan diadakan tersebut. Okay, any question so far? Okay, if no question, let we continue. Nah, jadi tipe dari undangan itu ada dua, ada formal, resmi, dan ada informal, tidak resmi. Okay, the next. Nah, ini Miss ada punya dua contoh. This is the first one about Mandala High School. And this is the second example. Nah, jadi dari dua contoh ini, which one is the formal invitation? Yang manakah undangan resmi? Okay, who buddies know? Ada yang tahu? Alright, good. Yang merupakan formal invitation adalah yang pertama.
Dan yang kedua ini adalah informal invitation. Nah, mengapa gambar pertama ini merupakan formal invitation? Karena bahasa yang digunakan lebih formal, sedangkan yang informal ini menggunakan bahasa yang kurang resmi. Okay, let we discuss more about formal invitation and informal invitation. Okay. Formal invitation is an invitation which follows a recognized form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. Jadi undangan resmi itu adalah undangan yang telah mengikuti syarat-syarat sebelumnya, syarat-syarat formalitas, nada, atau gaya yang telah sesuai dengan norma yang telah ditentukan, adat istiadat, atau nilai. Jadi maksudnya undangan resmi tersebut memang sudah mengikuti aturan-aturan aturan formalitas yang sesuai dengan norma dan juga ada istiadat dan juga nilai. Jadi formal invitation ini memang sudah sesuai dengan ketentuan sehingga bahasa yang digunakan itu lebih bahasa kaku dan formal. Nah, untuk contoh dari undangan resmi itu adalah seperti undangan untuk pembukaan sekolah, atau undangan untuk wisuda, atau undangan untuk pernikahan. Nah, sedangkan informal invitation yaitu is an invitation about personal requirements that is written informally. The informal invitation are print on special card. Jadi informal invitation adalah sebuah kartu undangan mengenai kebutuhan pribadi seseorang yang ditulis secara tidak resmi dan penggunaan bahasanya itu tidak sama dengan bahasa yang digunakan juga fleksibel, tidak kaku. Nah, biasanya informal invitation ini, kartu undangan tidak resmi ini di-print di kartu yang spesial. Oke, sejauh ini paham mengenai perbedaan formal invitation and informal invitation. Okay, let we continue. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai bentuk dari kartu undangan resmi. Jadi ini adalah merupakan contoh dari kartu undangan pernikahan. And then, this is the example of school invitation, undangan sekolah. Ini ada merupakan undangan anniversary sekolah, di mana contoh yang sebelumnya itu tidak menggunakan logo, sedangkan ini menggunakan logo. Nah, next we will discuss about structure of formal invitation. Nah, ini ada sebuah contoh di mana contoh ini dari Ricky, di mana yang diperuntukkan untuk jadi logonya adalah T-Troy Company, jadi perusahaan dari T-Troy ini, dan dia mengundang Mr. and Mrs. Troy Smith, di mana dia request the pleasure of your company, meminta dengan senang hati perusahaan kamu untuk mengikuti pesta makan malam at the Angel House pada hari Minggu 24 Januari 2021 2021 at 8 p.m. jam 8 malam. Jadi RSVP-nya kita bisa menghubungi nomor Ricky ini atau nah. Jadi from this example we can conclude that si Troy Company ini merupakan logo atau apa namanya nah, jadi logo itu merupakan suatu
bentuk sketsa atau tulisan yang memiliki suatu makna yang bisa menjadikan suatu identitas dari suatu perusahaan atau suatu lembaga. Jadi, yang bagian A ini merupakan logo, dan Mr. and Mrs. Troy Smith ini merupakan nama orang atau perusahaan yang diundang, company who invites, dan yang bagian C, request the pleasure of your company, ini merupakan praising the invitation, merupakan frasa untuk mengundang, atau request of participant, permintaan untuk mengundang peserta. Dan yang bagian D ini adalah the purpose of the event, jadi maksudnya tujuan dari acara itu apa. Dan yang E itu adalah place-nya, di Angel House, dan date-nya di bagian F, ini merupakan date, 24 of January 2021, and also 8 p.m. merupakan waktu, dan RSVP ini adalah merupakan the request for reply, jadi permintaan untuk menjawabnya. Okay, any questions so far? Okay, if no wants to ask some question, let we continue first. Okay, next we will discuss about some characteristic of formal invitation. Jadi ada beberapa karakteristik dari undangan resmi itu. Yang pertama, undangan resmi itu ditulis, mohon maaf, should have the logo, harus memiliki logo dari perusahaan, di mana logo itu ditulis di bagian bab surat, di bagian atas surat. Sebagai contoh yang sebelumnya. Dan yang kedua, formal invitation itu atau kartu undangan resmi itu harus berisikan alamat dari yang mengundang dan juga alamat yang diundang sebaik mungkin. Selanjutnya, formal invitation letters must have a professional appeal, di mana formal invitation itu harus memiliki tampilan yang baik. Biasanya di print sangat bagus dan juga memiliki gaya huruf in calligraphy styles. Jadi harus dibuat semenarik. And then, formal invitation card have particular style, memiliki gaya-gaya tertentu, dan formal invitation ini tidak memiliki salam dan juga tidak memiliki penutup maupun tanda tangan, seperti contohnya Dear Jagriti yang merupakan salam, atau Yours sincerely, atau itu sebagai penutupnya. Nah, most important thing that formal invitation ini harus berisikan RSVP. Oke, apakah ada yang tahu RSVP itu apa? Oke, RSVP itu merupakan ekspresi atau ungkapan yang berasal dari Prancis. Di Prancis, it stands for Respondez S'il-vous plaît, dan maksud dari RSVP itu adalah orang yang diundang, the people being invited, should respond. Jadi harus merespon undangan itu dengan cara calling, menelpon, atau mengirimkan surat. Nah, biasanya RSVP ini berisikan telepon numbers, nomor telepon, kontak person, orang yang bisa dihubungi, addresses, alamat, atau email. Jadi, orang yang diundang itu boleh menelpon pengundang jika dia bisa atau tidak menghadiri pesta atau sebuah acara yang akan diadakan. Nah, jadi ada beberapa cara bagaimana kita merespon kartu undangan resmi ini. Yang pertama, yaitu menggunakan by call, dengan menggunakan telepon. Nah, jadi ada caranya ketika kita menerima undangan itu, seperti
Mr. and Mrs. Andi Hartono accept the invitation with pleasure. Jadi kita dengan ketika kita menggunakan telepon, kita mengungkapkan Bapak dan Ibu Andi Hartono menerima undangan dengan senang hati. Atau kita di link the invitation, Mr. and Mrs. Hartono regret to decline the invitation due to the health problem. Jadi dia lebih mengkonfirmasi kembali mengenai undangan tersebut, seperti dia mengatakan dia menyesal untuk menolak undangan karena dia ada masalah kesehatan. Nah, itu cara yang pertama, dan cara yang kedua yaitu menggunakan by RSVP card. Jadi menggunakan kartu respon. Nah, ketika kita mengaccept-nya, kita bisa menggunakan kata-kata we gladly accept your invitation and look forward to the dinner. Kita dengan senang hati menerima undangan kamu dan tidak sabar untuk makan. Nah, ini merupakan contoh dari menggunakan RSVP card untuk accepting the invitation. And the next, filling the invitation or decline. Jadi ketika kita ingin konfirmasi kembali, maka katanya bisa kita gunakan seperti Mr. and Mrs. Ani ini akan pergi ke Australia di bulan di bulan Januari tanggal 9. Jadi dia tidak dapat menerima undangan. Okay, this is one of the example of RSVP card for dealing the invitation. Oke, nah jadi setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, dapat kita simpulkan fungsi sosial dari undangan resmi itu adalah yang pertama, to maintain interpersonal relationship in formal context, untuk mengutamakan atau untuk menjalin hubungan interpersonal kita dalam konteks atau situasi yang resmi. Atau yang kedua, invite someone to formal and social event. Jadi, fungsi sosialnya adalah untuk mengundang seseorang ke acara formal atau ke acara formal. Okay. So I think enough for our meeting today. Thank you for your participation and also for your attention. Jadi Miss harap dengan adanya video pembelajaran ini, it can help you all. Jadi ini dapat membantu Anda semuanya. Silakan review kembali video ini dari awal. And if you have some question, don't hesitate to ask me. Jadi silakan dicatat pertanyaannya dan tanyakan Miss. So I think only that I'll explain for our meeting today. Okay, please read this material again, and the next week we will discuss formal invitation, still formal invitation, but it is about language feature. Please read that material before coming to this class, and see you next week. I hope we still keep healthy. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.